Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedengeran cuma sebelah kiri aja. Ibu-ibu masih ada, Bu? Kita harus tetap semangat, Bu, karena malam ini kita memperingati Isra wal Mi'raj. Saya ucapkan salam yang kedua, tapi sekarang saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam saya kalau punya hutang, hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Yang udah dapat jodoh, mudah-mudahan ditambah rizkinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang paling kenceng, yang paling banyak hutangnya kayaknya ya. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadna min dulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Rasul bersabda di dalam hadis, barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia mendapat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali pulang. Nah, mudah-mudahan kita yang datang dari jauh, ada dari Balikpapan, mungkin dari Samarinda atau dan lain sekitarnya, dengan kita datang, kita niatkan menuntut ilmu, kita mendapat pahala jihad fisabilillah sampai kita pulang. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan, antara lain nikmat yang kita rasakan saat ini adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Rasul bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsiran minan nas as-sihhatu wal farag. Dua nikmat yang manusia banyak lalai daripada nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi kita yang lagi sehat, kita jaga kesehatan kita. Kemudian saudara kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan tadi juga disebutkan sama Habib Hasan ya, bahwasanya nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam ya. Seorang manusia jika diberikan kemegahan dunia, rumahnya 2, mobilnya 2, istrinya cantik ya, ini bapak-bapak ketahuan yang mau punya 2 nih. Istrinya cantik, Bu, bukan 2 ya. Tetapi tidak diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, ketika ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Akan tetapi seseorang yang hidup dengan sederhana, akan tetapi memiliki nikmat iman dan nikmat Islam, itu semua sudah cukup untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita semua diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak di padang mahsyar
ketika semua umat dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai akhir zaman itu berada di padang mahsyar meminta syafaat kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam mengatakan, saat ini aku tidak bisa memberi syafaat. Kemudian mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dikatakan hal yang sama. Kemudian kepada Nabi Nuh, lalu kepada Nabi Musa, lalu kepada Nabi Isa, semua mengatakan hal yang sama. Lalu Nabi Isa mengatakan, mintalah syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu seluruh umat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika umat ini datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada suara, irfa rasaka ya Muhammad. Kemudian ada yang suara, angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad. Mintalah syafaat, maka engkau akan diberikan untuk memberi syafaat. Maka pada saat itu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padang mahsyar pun terasa sejuk karena doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung kita dijadikan umat Nabi Muhammad, karena surga tidak dimasuki kecuali oleh Nabi Muhammad dan umatnya terlebih dahulu. Alhamdulillah. Tampar nih. Ya, Habib Mustafa tadi malam mengisi di Ring Road Ar-Raudhah ya. Ada beberapa daripada pesan beliau. Ini saya sebagai penyambung lidah saja ya. Sebelum kita mulai, di antara dari pesan beliau yang pertama, jangan engkeng ya. Mana orang Banjar? Engkeng itu apa, Beb? Engken ya. Nah, saya kebetulan dari Bandung, nggak ngerti. Jangan engken, jangan pelit maksudnya ya. Kalau kita mau nyumbang untuk acara, jangan pelit. Masa mau nyumbang acara maulid 10.000 ya. Sedangkan kalau ada acara orkes dangdut sampai jutaan mau keluar, ini yang dapat mengundang musibah ya. Karena sekarang banyak musibah terjadi di negeri kita ya, wallahu alam ya. Mungkin ada satu musibah yang disebabkan karena adanya di daerah itu perintah Allah yang dilanggar, atau ada maksiat yang didiamkan, wallahu alam ya. Jadi pesan beliau yang pertama, jangan engken ya, jangan pelit. Kalau mau hadir, pelit waktu maksudnya bisa ya, pelit uang bisa juga ya. Kemudian daripada pesan-pesan beliau, ya mungkin itu aja. Ana juga lupa tadi malam ya, kada direkam juga. Walhasil malam ini kita memperingati daripada Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam ayat yang tadi dibaca, subhanalladzi asra bi abdihi lailam ya. Saya tidak akan menjelaskan tafsirnya karena kebetulan saya juga bukan ahli tafsir ya. Akan tetapi kita ambil daripada hikmah ayat tersebut ya. Pertama, subhana. Allah memulai ayat ini dengan kata subhana, maha suci Allah. Ini jangan diremehkan ya. Kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim ya. Dua kalimat yang mana kalimat tersebut ringan untuk diucapkan dengan lisan, akan tetapi berat timbangannya di mizan dan dicintai oleh Allah yang maha rahman, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim ya. Jadi kita mensucikan Allah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat yang lain, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kalau setiap hari Jumat kita dengar ya, imam salat Jumat ya sunnahkan membaca al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kita harus pahami ayat tersebut. Tinggikanlah nama Tuhanmu ya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi ada kisah mengenai mensucikan atau meninggikan nama Allah. Satu ketika ada seseorang bernama Bishr al-Khafi ya. Beliau ini bukan orang yang alim. Beliau ini bahkan senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala
Ya. Dikatakan beliau ini senang minum minuman keras, naudzubillah min dzalik. Akan tetapi ada iman di dalam hatinya. Ketika itu dia berjalan di pasar, ditemuinya ada kertas tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka ketika dilihat kertas tersebut, diambil kertas tersebut oleh Bishr Al-Hafi. Kemudian kertas tersebut dibersihkan, dan subhanallah di dalam kantong masih ada uang cukup untuk beli parfum. Maka dibelikan daripada parfum, minyak wangi, kertas tersebut yang tadi kotor dibersihkan jadi bersih, diberi parfum supaya wangi, kemudian ditaruh di tempat yang tinggi di rumahnya. Subhanallah. Tidak berapa lama ada seseorang di daerah tersebut, wali min auliyaillah, mendapat mimpi bahwasanya kamu jemput Bishr Al-Hafi. Ini wali nggak percaya ini. Masa Bishr Al-Hafi saya mau jemput? Ini kayaknya mimpinya salah. Ya. Maka ia kembali tidur, ditemui dengan mimpi yang sama. Kamu jemput Bishr Al-Hafi, itu adalah wali min auliyaillah. Sampai ketiga kali akhirnya percaya dengan mimpi tersebut, maka didatangi Bishr Al-Hafi. Maka ketika didatangi di tempat kumpulannya, Bishr Al-Hafi, aku mendapat mimpi untuk membawamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bishr Al-Hafi mengatakan kepada teman-temannya pada saat itu, aku sudah dijemput, ya. Aku mendapatkan makam ini karena aku meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu Al-Qur'an itu jangan sembarangan kita simpan, ya. Jangan sembarangan kita ambil, kita bawa, jangan sembarangan. Ibu-ibu untuk anak-anaknya diingatkan kalau bawa Al-Qur'an. Nah, orang zaman dulu itu bawa Al-Qur'an di dada simpan atau di kepala, jangan dikepit di sini, Bu. Nah, basah Al-Qur'annya nanti, ya. Atau dibawa begini kayak orang mau ayunan. Nah, jangan, kita harus tinggikan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita simpan di sini, ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kita harus mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari peristiwa Isra wal Mi'raj, hikmah dibalik peristiwa Isra dan Mi'raj yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memakai satu kendaraan yang pada saat itu paling canggih, yaitu adalah buruk. Nah, ini juga satu pertanda, ya. Kalau kita mengundang tamu, kita sediakan kendaraan yang terbaik, kita jemput dengan kendaraan terbaik. Alhamdulillah tadi guru ulun dijemput di Balikpapan pakai Fortuner, ya. Ketinggian juga, Bang. Enak pakai yang halus-halus saja. Tapi alhamdulillah, ini berarti guru ini mengamalkan hikmah daripada Isra wal Mi'raj, ya. Nabi Muhammad diperjalankan dengan buruk yang saat itu kendaraan paling canggih. Lompatannya itu sejauh daripada mata memandang, ya. Kemudian bulunya daripada buruk itu putih bersih, ya. Subhanallah. Kemudian pada saat diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hikmah yang kedua. Apa itu hikmah yang kedua? Kenapa tujuannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ini untuk mengingatkan kita bahwasanya hati kita harus senantiasa terpaut dengan masjid. Dari masjid ke masjid, ya. Kita makmurkan masjid-masjid yang ada di daerah kita, ya. Sebagaimana hikmah Isra wal Mi'raj. Kemudian daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad berhenti di beberapa tempat. Yang pertama diriwayatkan di Taibah, ya, yaitu di Madinah. Maka Nabi Muhammad berhenti di situ, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian berhenti lagi di Jabal Tursina. Di situ pun Nabi Muhammad berhenti mendirikan sholat, ya. Jabal Tursina mungkin kita sudah banyak mendengar, di mana Nabi Musa alaihissalam pada saat itu ingin memandang tajallinya nurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pancarkan tajalli nurnya kepada Jabal Tursina, namun gunung pun tidak sanggup untuk mendapatkan tajallinya nurnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga gunung itu meletus dan Nabi Musa pun pingsan. Nabi Muhammad berhenti, kemudian melaksanakan sholat. Kemudian dari situ ke Bethlehem, baru ke Palestina. Nah, ini pun hikmah untuk kita.
bahwasanya kalau kita mau bepergian, misalnya dari Balikpapan ke Samarinda, kita singgah dulu ke tempat orang-orang yang alim, ya. Misalnya ke Pondok Al-Banjari, kita ziarah dulu Abuya Syarwani bin Zuhri. Kemudian nanti di Samarinda kita ziarah dulu sebelum ke tempat kita, ya, sebelum ke tempat tujuan kita. Nah, ini hikmah yang ketiga, ya. Kalau kita mau jalan, kita datangi orang alim yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kalau yang masih hidup, kita mintakan nasihat. Kalau yang sudah wafat, kita baca Yasin, baca tahlil. Alhamdulillah, ya. Kemudian Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di situ Nabi Muhammad SAW ketika naik ke langit pertama bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Apa yang disampaikan Nabi Adam? Nabi Adam menyampaikan salam dan mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitupun di langit kedua, Nabi Yahya dan Isa melakukan hal yang sama, mengucapkan salam dan mendoakan. Kemudian naik lagi kepada Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa sampai Nabiullah Ibrahim, semuanya mengucapkan salam dan mendoakan kepada Rasul. Ini hikmah keempat, bahwasanya kita kalau kedatangan tamu atau kita ketemu dengan orang, kita ucapkan salam, kita doakan orang tersebut, ya. Jangan ada hasud di antara orang Islam, ya. Iblis kan takut sama orang hasud, ya. Dikisahkan dulu pernah iblis ditanya, siapa yang lebih jelek dari kamu wahai iblis, ya. Maka iblis menjawab, orang yang hasud itu lebih jelek dari saya. Orang yang hasud lebih jelek dari saya. Kenapa? Karena iblis pernah satu ketika ada seseorang ahli maksiat. Orang ahli maksiat ini senangnya minum minuman keras, berzina, ya. Pokoknya semua larangan dari Allah top sudah dikerjakan sama orang ini. Maka CS dengan iblis, bilang iblis, kalau bahasa Banjarwal, kamu mau apa wal? Saya mau ngabulkan permintaan kamu wal, karena kamu sudah ikutin semua perintah iblis, ya. Bukan perintah Allah, perintah iblis. Naudzubillah min dzalik. Kemudian bilang si kawal tadi, kalau gitu iblis, bahasanya lah, tidak apa-apa lah pak, kalau begitu iblis, saya minta tetangga saya itu baru beli sapi, saya minta sapinya itu dimatikan, ya. Saya minta sapinya dimatikan. Bilang iblis, kalau masalah mati-mati bukan urusan saya wal, ya. Mati-mati itu urusan Allah wal, minta yang lain. Begini aja sudah, saya kasih kamu 10 sapi. Bilang si iblis tadi ke si kawal. Katanya si kawal, saya nggak mau minta sapi, saya cuma nggak seneng lihat tetangga saya itu dapat sapi, ya. Hasut di dalam hatinya, nggak seneng lihat orang lain bahagia, ya. Akhirnya di situ iblis, oh, orang yang hasut itu lebih jelek daripada iblis, ya. Maka kita sesama dengan saudara muslim apalagi jangan sampai ada hasut, ya. Mereka beli mobil, malah kita doakan yang baik, mudah-mudahan mobilnya ini bisa berkah, ikut majelis. Jangan orang tetangga beli mobil didoakan mudah-mudahan tabrakan. Nah, tetangga sebelah beli kipas angin, kita yang muter-muter. Ya, jangan ada hasud, ya. Karena hasud itu lebih jelek daripada iblis. Kita doakan sebagaimana para nabi, ya, ketika Rasul Mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu para nabi mengucapkan salam dan mendoakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang keberapa tadi? Kelima. Hikmah yang kelima, ketika Nabi Muhammad SAW berada di langit ketujuh bernama Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat akan naik ke Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril saat itu meminta izin untuk pamit, ya, bahwasanya aku tidak bisa menemanimu ke Sidratul Muntaha karena jika aku melangkah satu langkah saja sayapku akan terbakar dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril memiliki 1000 hijab kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika menyentuh daripada nurnya Allah pun akan hancur, ya. Lalu kenapa Nabi Muhammad ketika naik ke Sidratul Muntaha tidak hancur? Ada yang bisa jawab?
Kalau ada yang bisa jawab boleh pulang duluan. Nggak Pak, bercanda Pak. Jadi kenapa Nabi Muhammad tidak hancur ketika ke Sidratul Muntaha? Karena kita baca Maulid Simtudurar. Di dalam rawi waqad ana itu ada Sayyidina Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah. Qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Pada saat itu Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, katakanlah kepadaku ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni. Demi ayah dan ibuku, kabarkanlah kepadaku apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu. Jadi sebelum ars, sebelum kursi, sebelum langit, sebelum bumi, sebelum malaikat diciptakan oleh Allah, apa yang diciptakan terlebih dahulu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu nurnya Nabi Muhammad SAW dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi penyebab kenapa Nabi Muhammad tidak hancur ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Pelajaran yang keenam, hikmah yang keenam. Nah, insyaallah hikmahnya ini kurang lebih ada 125 ya. Kalau kita jelaskan semua mungkin sampai jam 3 nggak apa-apa Guru? Nggak apa-apa Bu, sampai jam 3. Ibu duduk nggak apa-apa, ini yang berdiri kasihan ya. Ada buat ceramah, nggak ada buat di rumah nanti ya. Allah. Hikmah yang keenam, ketika Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, beliau masih memakai sandal ya. Kenapa ini sesuatu hal yang spesial? Karena Nabi Musa alaihissalam ketika ingin memandang tajalli nurnya Allah di Jabal Tursina diperintahkan untuk melepas sandalnya ya. Melepas sandal untuk melihat tajalli nurnya Allah di Jabal Tursina. Akan tetapi Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha itu tetap memakai sandal. Ini hikmah yang sangat besar ya. Sandal itu terbuat dari kulit. Kalau kita mau ngambil pelajaran jangan jauh-jauh, dari kulit kita bisa ambil pelajaran. Kalau ada kulit sapi kemudian kita potong tengah-tengah, potong. Sebelah kanan kulit tersebut dijadikan sampul Al-Quran ya. Kulit tersebut dijadikan sampul Al-Quran. Apa yang terjadi? Ketika kulit tersebut menempel dengan sesuatu yang suci, orang kalau mau baca Al-Quran tersebut berhudu dulu. Mau pegang kulit tersebut hudu dulu. Kemudian tidak pernah ditaruh di bawah. Al-Quran jangan boleh taruh di bawah. Al-Quran ditaruhnya di lemari. Kemudian kalau mau baca pun dicium dulu sampulnya ya. Ambil berkah, dicium dulu sampulnya Al-Quran tersebut dari kulit. Ditaruh di tempat yang tinggi. Nah, kemudian kulit yang sebelah kiri tadi yang kita potong tadi dijadikan sandal ya. Apa yang terjadi ketika dijadikan sandal? Menempel dengan kaki. Ada orang mau pakai sandal hudu dulu ada? Ada di sini Pak? Mau pakai sandal hudu dulu? Gak ada. Ada di sini mau pakai sandal dicium dulu sandalnya, kulitnya dicium dulu? Gak ada. Bu ada Bu? Jangan Bu. Kemudian ada sandal ditaruh di lemari, di tempat yang tinggi ada? Gak ada. Akan tetapi sandalnya Nabi Muhammad SAW ini lain. Kenapa? Karena menempel dengan sesuatu yang agung, dengan sesuatu yang suci, maka ikut menjadi suci. Ya, dalam salah satu nasihat dikatakan ketika kita hadir ke majelis, diibaratkan kita ini air yang sudah pernah terpakai untuk bersuci. Ya. Kemudian ketika berkumpul kita dengan banyaknya orang, maka air tersebut menjadi kuantitasnya naik lebih dari 2 kulah istilahnya sehingga menjadi suci ya. Maka ketika kita berkumpul dengan yang suci, maka insya Allah kita menjadi suci. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sandal ini
Dulu sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud, ketika akan membawakan sendalnya Rasul, ini mandi dulu pakai parfum yang harum, ya. Ditanya oleh sahabat yang lain, kau mau kemana? Aku mau membawakan sendalnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan keagungan sesuatu yang menempel dengan sesuatu yang suci, ya. Ini bisa kita ambil hikmah bahwasanya walaupun kita hina, walaupun kita banyak dosa, kita sering bermaksiat kepada Allah, ketika kita duduk dengan orang yang alim, kita mendapat keberkahan daripada orang alim tersebut. Kita duduk dengan para habaib, kita mendapatkan keberkahan daripada cucunya baginda Rasulullah SAW. Ada orang ditanya, apa itu keberkahan, Bib? Ya. Bib, apa itu keberkahan? Pak, berkah itu apa sih? Kadang-kadang kita datang, aku mau cari berkah, hadir di majelis. Air minum yang disiapkan, aku mau ambil berkah dari air majelis. Lalu ketika ditanya apa sih itu keberkahan, nggak tahu, ya. Pokoknya berkah aja begitu, ya. Maka Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam satu karangannya beliau mengatakan keberkahan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, bernilai lebih padahal secara kuantitas malah berkurang, ya. Sebagai contoh, kalau kita sedekah kepada fakir miskin, secara kuantitas uang kita misalnya 100.000, kita sedekahkan ke fakir miskin 10.000, maka uang kita sebetulnya berkurang jadi 90.000. Akan tetapi secara dohirnya berkurang, akan tetapi secara hakikatnya harta itu menjadi berkah. Cukup untuk beli macam-macam dengan uang tersebut. Kenapa? Karena menjadi berkah, nilainya menjadi lebih, ya. Ketika kita belanjakan untuk anak kita jadi cepat belajar, ya. Jadi anak yang soleh. Karena apa? Kita kasih uang yang berkah. Begitupun habaib, asatid. Ketika ada orang, Bib, anak saya sakit, minta air doa supaya berkah, ya. Terus ada orang yang jahil, ya, bukan orang sini, orang jahil, mungkin daerah-daerah sana, nggak tahu, ya. Dia bilang gini, kalau cuma niup air saya juga bisa, sama saya aja. Bah, sembarangan, ya. Ini habaib, ini asatid, ini orang yang alim. Ketika meniupkan air, itu mulutnya tidak pernah dipakai menggibah, tidak pernah dipakai mengadu domba, namimah, berkata yang bohong, tidak pernah. Tetapi mulutnya ini dipakai membaca Al-Quran, mulutnya ini dipakai untuk membaca hadis baginda Nabi Muhammad, mulutnya ini dipakai untuk berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Maka ketika ditiupkan kepada air, air tersebut menjadi berkah. Diminuman kepada anak yang sakit, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut sembuh, ya. Orang yang jahil ditiup airnya, diminumkan, tidak lama, ya. Kemudian orang yang alim, ya. Ketika ada orang, Bib, tolong diusap kepala anak saya supaya jadi anak yang soleh. Datang lagi orang yang jahil tadi, kalau cuma ngusap-ngusap sini saya juga bisa. Sembarangan, ya, tampar nih. Kadang-kadang, tapi bujuran, ya, Mustafa. Ketika orang alim tersebut memegang kepala daripada anak tersebut, ini tangan tidak pernah dipakai bermaksiat kepada Allah, nempeleng orang, mukul orang, cekek botol, ya, nggak pernah. Orang yang alim tangannya dibawa pegang Al-Quran, pegang tasbih, bawa kitab. Akhirnya yang disentuh oleh tangan ini menjadi berkah. Dulu ada kisah, ya, daripada Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi lagi, ya. Satu ketika ia jalan di pasar, kemudian di pasar itu ada orang berjualan makanan, ya. Maka dipegang makanan tersebut oleh Bishr Al-Hafi, kemudian ditanya, ini harganya berapa? Kalau bahasa kita mungkin dirupiahkan begitu, 1.000 rupiah. Oh, ya sudah dah kalau begitu, cuma tanya aja. Tapi pedagangnya ini tahu yang pegangnya ini Bishr Al-Hafi, wali min auliyaillah. Maka diambil daripada makanan tersebut, akhirnya
Siapa yang mau beli, ini pernah dipegang Bishr al-Hafi, wali min auliyaillah, ya. Maka orang-orang di situ rebutan, saya beli 5.000. Nah, ada yang nawar lagi, saya beli 10.000. Wah. Ketika orang sedang menawar tersebut, ada rombongan rampok, ya. Rombongan rampok di tempat yang lain, habis selesai ngerampok, habis itu diutus satu orang, ya. Ini hasil sudah dibagi. Kamu saya utus sana beli minuman, ya. Beli miras di pasar, dikasih uang 100.000. Beli miras. Akhirnya orang tersebut datang ke pasar. Ketika datang ke pasar, kok orang rebutan itu. Rebutan apa ini, ya? Ketika dilihat makanan yang harga 1.000 diributkan sama orang, direbutkan sama orang, sampai ada yang nawar 30.000, 40.000, ya. Maka ditanya oleh rampok tadi, utusan rampok tadi nanya sama orang-orang yang nawar, apa ini yang ditawar? Makanan biasa. Kenapa kamu berani nawar sampai 40.000 begitu? Ini kan 1.000-an aja. Maka dibilang ini pernah dipegang oleh wali min auliyaillah, Bishr al-Hafi. Rampok ini nggak kenal sama Bishr al-Hafi, ya. Siapa itu? Kamu nggak kenal Bishr al-Hafi? Itu wali min auliyaillah. Ciri-ciri wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Maka bingung ini rampok, apakah tadi bepandir tampar nih, ya. Akhirnya kalau begitu saya juga coba-coba dah mengambil berkah. Uang 100.000 yang dipakai untuk mau beli miras ditawar sama perampok tadi, saya beli 100.000, nggak ada lagi yang berani nawar, ya. Akhirnya diambil tuh makanan, bawa pulang ke markas rampok yang tadi, ya. Ketika dibawa pulang, bingung, teman-temannya rampok bingung, mana minumannya? Gak ada. Nih ada bawa makanan. 100.000 cuma dapat makanan kecil begitu. Oh, kamu nggak tahu, ini pernah dipegang sama wali min auliyaillah Bishr al-Hafi. Bengong semua rampok, siapa itu Bishr al-Hafi, ya? Kalau Jokowi kenal saya. Bishr al-Hafi kamu nggak tahu? Nggak tahu. Emang kamu tahu? Pokoknya kalau namanya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kaget rampok semua. Ini tadi rampok mau beli minuman ke pasar, pulang-pulang bawa dalil lagi, ya. Langsung bisa baca, bawa dalil ayat Al-Quran lagi. Akhirnya rampok-rampok bingung, udah kita serahkan ke rajanya rampok, ya. Jadi rampok itu ada rajanya juga, Bu, harus tahu itu, Ibu, ya. Dibawa ini orang, raja, ini ada kasus baru, disuruh beli minum malah beli makanan pernah dipegang wali. Lah itu wali itu apa? Bilang wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Raja rampok makin kaget. Ini anak buah rampok semuanya kompak lagi baca ayat. Wah, siapa itu? Kalau begitu kita datangin Bishr al-Hafi. Akhirnya didatangin, fa subhanallah, rampok-rampok ini tobat di tangannya Bishr al-Hafi. Berkat apa? Berkat dipegang makanan tadi sama orang wali, ya. Makanya jangan disebutkan ada golongan sebelah, ya, bukan golongan kita. Ketika melihat ada video santri rebutan minuman daripada abuyanya, ini bid'ah, ini. Mereka nggak tahu bagaimana sahabat Rasulullah tabaruk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rambutnya Rasulullah ketika tahalul, dipotong rambutnya Rasulullah itu nggak ada yang sampai ke tanah, semuanya diambil sama sahabat rebutan. Ya. Ada yang kebagian 3 lembar, ada yang kebagian 2 lembar rambutnya Rasul. Sampai sahabat Khalid bin Walid itu menaruh rambutnya Rasul di peci. Ketika berperang, kalau itu rambut ada di pecinya, perangnya pasti menang. Sehingga satu ketika perang, pecinya jatuh, dicari itu peci. Sahabat yang lain mengatakan, apa yang dicari? Peci, kopiah dicari. Ketika itu sahabat membantu mencari kopiah tersebut. Ketika dapat, ternyata kopiahnya udah jelek, bukan kopiah bagus. Maka ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa engkau mencari kopiah yang seperti ini? Kita masih bisa beli di pasar. Maka dikatakan apa? Sayyidina Khalid bin Walid, ini kopiah bukan sembarang kopiah, ini ada rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
tabaruk dengan rambutnya Rasul, bahkan dengan keringatnya Rasul, ya, dengan air ludahnya Rasul. Sahabat ini tabaruk. Air bekas wudunya Rasul, ketika Rasul berwudu, nggak ada yang juga yang sampai ke tanah. Semuanya direbutkan sama sahabat ini sebagai pengagungan kepada Rasulullah SAW. Sehingga sahabat yang lain yang nggak kedapatan air bekas wudunya Rasul, ketika ada yang dapat itu minta, saya minta sedikit, ya. Maka diambil, diusapkan ke seluruh tubuh sampai ke wajah. Kenapa? Karena tahu ini air bekas wudunya Rasulullah SAW. Sahabat aja tabarruk, cari berkah dengan Rasulullah. Ya, zaman sekarang malah disebut nggak boleh ambil berkah, ya. Nah, inti daripada peringatan Isra wal Mi'raj itu adalah perintah daripada sholat. Ya, udah sholat isya belum yang hadir di sini, ya? Jangan-jangan mau hadir majelis sholat isyanya dilewat, jangan, ya. Kita kerjakan dulu yang wajib. Kita sholat isya dulu, baru hadir ke majelis, ya. Kadang-kadang ada orang mau ziarah kubur. Hukumnya apa ziarah kubur? Sunnah. Tetapi ziarah kubur bawa pacar, ya. Bawa pacar, pakai kacamata lagi pacarnya, ya. Ini mau ziarah apa mau ke alun-alun, ya? Ziarah kubur hukumnya sunnah, pacaran hukumnya haram. Masa mau ngejar yang sunnah dengan yang haram, ya? Halalin dulu dong, ya. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita lihat bagaimana urgensinya hal tersebut. Mana yang wajib, mana yang sunnah, kita dahulukan, ya. Maka kita lanjut lagi. Perintah sholat itu turun melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka dari itu, apa sih yang penting di dalam sholat? Maka yang penting di dalam sholat adalah bacaan Fatihah. Bagaimana bacaan Fatihah kita? Bib, saya udah hatam 4 kali Al-Quran. Setiap tahun hatam. Bulan Ramadan aja ngatamin. Selesai bulan Ramadan selesai, Lebaran tutup. Nanti Ramadan selanjutnya baru buka lagi, ya. Ketika kita sudah menghatamkan, apakah sudah benar bacaan kita? Ya. Nah, di sini kita ada guru Habib Hasan Al-Habsyi, ya, guru Ahmad Ramadan. Kita datengin guru Habib, saya mau membetulkan bacaan Fatihah saya, karena tidak ada sholat jika tidak dibaca Ummul Quran, ya. Tidak dibaca Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya. Maka kita perbaiki daripada bacaan Fatihah itu. Datang kepada guru, dan insya Allah guru itu ikhlas ngajarkan, ya. Kenapa? Karena tahu ini amal jariyah. Ketika membetulkan bacaan Fatihah si fulan, kemudian si fulan tersebut sholat menjadi sempurna, mendapat pahala, yang ngajar pun dapat pahala. Nanti si fulan ngajarkan lain kepada orang yang lain, diajarkan lagi, si fulan dapat pahala, yang ngajar ini dapat pahala lagi, ya. Disebut multi level pahala, ya, bukan multi level marketing. Pahalanya terus bertambah, amal jariyah. Bahkan ketika kita sudah wafat pun itu pahala tetap mengalir, ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan, Bib, kalau saya sholat kadang gak husu, ya. Husuknya cuma 2 ayat pertama, Bib. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Buyar sudah, ya. Mikirin dunia. Lalu apa solusinya, ya? Maka dikatakan barang siapa yang tidak khusyuk di dalam wudu, maka dia tidak khusyuk di dalam sholat. Ketika kita susah, ketika khusyuk di dalam sholat, maka kita khusyukkan dulu di dalam wudu, ya. Bagaimana wudu tersebut? Secara tertib. Karena ada dulu di zaman Sayyidina Hasan wal Husain, ketika itu Sayyidina Hasan dan Husain ini datang ke satu tempat. Ditemukan ada seseorang yang sudah tua, sebut saja kai-kai lah. Ada kai-kai wudunya ini sembarangan, kaki dulu kah, kepala, baru muka, begitu, nggak tertib. Akhirnya adiknya ini Sayyidina Husain mengatakan, saya mau negur tuh bapak. Jangan, bilang Sayyidina Hasan, nanti kita tegur di waktu sholat selanjutnya, ya. Maka dibikin skenario karena takut ketika menegur itu menyinggung, ya. Maka dibikin skenario ketika masuk waktu sholat selanjutnya, Sayyidina Husain
itu berhudu dengan tidak tertib. Maka Sayyidina Hasan menegur Sayyidina Husain, ya. Dikatakan bukan begitu caranya Rasulullah berhudu, ya. Disebutkan tertibnya berhudu. Nah, orang tua tadi, Kai tadi melihat, kalian siapa? Kami cucunya Rasulullah SAW. Maka dari situ si kakek itu menjadi membaiki daripada gerakan hudunya dengan berkat nasihat tersebut. Nah, kita pun demikian. Ketika kita mau menasihati seseorang, kita lihat situasi, ya. Ada nasihat yang harus secara keras, ada nasihat yang bisa secara pelan. Kalau ada kala jengking di sini orang, jangan kita nasihatin pelan-pelan, Bu. Mas, itu ada kala jengking di sini, nanti digigit loh, Pak, mati sudah orangnya, ya. Pukul, akhirnya pukul kala jengking yang dipukul, ya. Pukul kala jengkingnya. Harus tegas, ya. Ketika kita hudu, misalnya ada orang buta mau masuk ke dalam lubang, ya. Pak, hati-hati Pak, ada lubang di situ. Udah, tinggalin hudunya temen, bantu itu orang yang buta, ya. Ada yang harus seperti itu, tapi ada yang secara perlahan, ya. Maka dari itu kita khusyuk di dalam hudu, maka insya Allah kita akan khusyuk di dalam sholat. Ya, ini adalah beberapa daripada hikmah. Saya tidak sebutkan 120 tadi lah, karena kebanyakan juga saya juga lupa, ya. Maka dari itu mudah-mudahan dengan berkah kita hadir di acara Isra wal Mi'raj, kita lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Salat kita menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan berkat para guru-guru, wabil khusus guru Ahmad Ramadan, Al Habib Hasan Al Habsyi, Al Habib Muhammad As-Sagab, mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah dan khilaf mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.